warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'du. Melanjutkan kajian hadis-hadis tentang menjemput kematian sampai pada pokok bahasan membacakan surat Yasin. Hal ini berdasarkan hadis Ma'qil bin Yasar. Wa an Ma'qil bin Yasar qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra'u surah Yasin ala mautakum. Iqra'u, bacakanlah surat Yasin ala terhadap mautakum. Dulu sudah pernah kita jelaskan makna mautakum. Bisa merupakan isim jamak dari mayit, mayitun, mayitani, mauta. Berarti orang yang sudah wafat. Bisa merupakan isim jamak dari ma'itun, ma'itun, ma'itani, mauta. Artinya orang yang sedang nazak menghadapi kematian. Berapa kali kita ingatkan, memahami Quran, menafsirkan Quran itu masuk wilayah ijtihadiyah, kiro-kiro. Itu sebabnya saya tidak berani nyalakan masyarakat yang punya tradisi membacakan surat Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan yasinan. Karena apa? Kata mautakum boleh dimanai mayit-mayit kamu. Sehingga memaknai hadis ini, bacakanlah surat Yasin untuk mayit-mayitmu. Itu kalau mauta merupakan isim jamak dari apa? Mayit. Tapi kalau mauta di sini isim jamak dari mait, maka pemaknaannya bacakanlah surat Yasin terhadap orang yang sedang nazak. Jadi maknanya ada dua, bisa kepada mayit, bisa kepada orang yang sedang nazak. Kalau kemarin lakinu mautakum sudah kita bahas, tidak mungkinlah mauta itu diartikan orang yang sudah wafat. Kenapa? Aplikasinya kan untuk melafadzkan la ilaha illallah. Nah, kalau mautakum diterjemahkan orang-orang yang sudah wafat, mana mungkin orang yang sudah wafat itu bisa melafadzkan la ilaha illallah. Itu sebagai korina pertimbangan, tidak mungkin mauta
di dalam talqin itu dimaknai orang yang sudah wafat. Yang ditalqin orang yang nazar agar akhir ucapannya bisa melafadzkan la ilaha illallah. Nah, terkait membacakan surat Yasin, mungkin muncul pertanyaannya, apa salahnya sih orang yang sudah wafat itu dibacakan surat Yasin? Nah, itu ceritanya. Sayangnya hadis ini dhaif, sayangnya gitu. Tapi dhaif kan tidak apa-apa toh. Namanya hadis. Kenapa dhaif? Semua kodifikator Hakim nomor 2074, Ibnu Hibban 3002, Abu Dawud 3121, Nasai dalam Sunan Kubra 1913, Ibnu Majah 1448, Baihaqi 6392, Ahmad 20.316. Berarti bapak-bapak ngikuti ya. Keliru saya bacanya. Abu Dawud Toyalisi bukan Sijistani dalam musnadnya 9.931. Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya 10.853. Tabrani nomor urut 510. Banyaknya kodifikator itu bukan jaminan hadisnya sahih. Semua penyusun buku ini yang mendatangkan hadis ini punya sanad yang sama, mengkerucut kepada an Abi Usman an Abihi, baru an Makil bin Yasar. Semuanya ini kalau penelitian barat namanya common link. Jadi semuanya mengambil informasi ini dari Abu Usman, dari bapaknya. Hasil penelitian jar ta'dil baik anak maupun bapaknya majhul, tidak jelas. Padahal pemangku sunnah Rasul harus jelas. Dia kredibelkah atau tidak kredibel? Dia dhabit atau cermatkah atau tidak cermat? Maka menurut ilmu hadis, jangankan dua perawi, satu perawi saja kalau majhul, mohon maaf, tereliminasi, bahasanya gitu. Apalagi dua perawi baik anak maupun bapaknya. Kita tidak butuh informasi dari orang yang tidak jelas. Sehingga atas dasar ini ulama mengatakan derajat hadis ini dhaif. Andaikan digunakan sebagai dalil, andaikan kira-kira redaksi mautakum itu lebih layak ditujukan kepada mayit atau kepada orang yang nazar, dicari korina untuk mencari pendapat yang lebih dekat. Tinjauannya silakan macam-macam. Saya mencoba meninjaunya itu misalnya dari maqasid syariah misalnya. Kalau syariat ini ditujukan baca Yasin untuk mayit misalnya, apa maqasidnya?
paling banter pahalanya biar bisa terlimpah kepada mayit. Itu. Kebetulan sebagian ulama ada yang berpendapat adanya pelimpahan pahala dari seseorang kepada orang lain. Berbahagialah para aghnia untuk banyak mengundang umat agar membacakan surat Yasin untuk almarhum bapaknya. Biasanya kalau sudah diundang kaya, oleh-oleh enak. Berkatanya alhamdulillah. Yang hadir Masya Allah ribuan. Kasihan tetangga kita yang tidak punya apa-apa. Kalau ngundang paling dapat apa? Lain apa enggak kira-kira Pak? Lain. Orientasi kita sering begitu. Engkau oleh bancaannya apa? Itu ceritanya. Maka sampai nutup jalan Pak. Oh maklum yang undang memang orang hebat. Insya Allah buah nih cangkingannya Masya Allah. Itu ceritanya. Gak adil dong Islam. Wong soge iso ngundang akeh. Wong melarat jarang teko. Misalnya problemnya itu bukan itu, tapi problemnya itu mungkin enggak seseorang ibadat membaca surat Yasin pahalanya ditransformasi kepada orang lain. Saya temukan banyak sekali dalil Quran yang menunjukkan tidak mungkin lah seseorang berbuat membaca surat Yasin pahalanya dikirimkan, ditransformasikan kepada orang lain. Tapi jangan terkejut, pendapat ini akhirnya ditolak. Kenapa? Misalnya sering orang berdalil tidak ada pelimpahan itu berdasarkan surat An-Najm ayat 38. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidak mungkin ada pelimpahan entah dosa, entah pahala dari seseorang kepada orang lain. Tidak mungkin ada istilah surga nunut neraka katun. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan sendiri dari apa yang ia kerjakan sendiri. Nah, dalil ini menurut penjelasan yang paling lengkap itu dalam 40 masalah agama yang disusun oleh beliau, Masya Allah, Kiai Haji Sirajuddin Abbas kalau kita lain. Itu sampai saya baca hampir 32 halaman untuk menunjukkan ternyata ayat ini mansukh. Ayat ini terhapus. Kita suruh belajar yang namanya mutobakot. Ayat sebelumnya itu bicara apa? Ayat sesudahnya itu bicara apa? Munasabat. Biar tahu ini sebenarnya ayat untuk siapa.
Saya coba carikan. Saya copy, saya minta bantuan Syamila yang paling praktis. Software apapun boleh. Klik. Nah, ketemu surat An-Najm ayat 38. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Coba diperhatikan ayat sebelumnya, saya copy dulu. Nah, saya copy. Kemudian saya tempelkan di sini. Nah, am lam yunabba bima fi suhufi Musa, apakah belum dikabarkan terhadap berita-berita yang ada di sohifah yang diberikan Allah kepada Musa? Film Ten Commandment itu, Masya Allah. Wa Ibrahim, dan kepada Ibrahim, sohifah syariat yang diberikan kepada Ibrahim, alladzi waffa, yang sudah disempurnakan itu. Nah, dari ayat ini ketahuan bentuk syariat mereka itu ala taziru waziratun wizra ukhra. Kesimpulannya, ayat ini untuk umatnya Nabi Muhammad atau untuk umatnya Nabi Musa dan Ibrahim? Iya, gitu, cerdas. Jadi jangan ngambil sepotong, bisa paham. Tolong jangan marah kalau dinasihati orang. Harus terima kasih. Oh, kalau gitu ayatnya sahih, pemahamannya bermasalah. Dan menurut beliau, menukil dari tafsir Khazin, ayat ini terhapus untuk umatnya Nabi Muhammad berdasarkan surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami himpun mereka, tentu karena cipratan pahala itu, karena transformasi pahala itu akhirnya dihimpun keluarga kita nanti di dalam surga. Nah, ini baru syariatnya untuk Nabi Muhammad. Nah, dengan demikian, kalau kita menghadiahkan entah surat Al-Fatihah, entah surat Yasin, nyampe apa tidak? Nyampe atau tidak? Ini gara-gara kurang ngerti memahami Quran. Itu ceritanya. Jadi tolong jangan nyalakan orang lain dulu. Mereka itu ulama, mengeluarkan fatwa tidak main, pasti ada sumber hukumnya. Saya sudah mencari di tafsir Khazin, belum ketemu di halaman berapa ya, mudah-mudahan nanti ketemu gitu. Kenapa? Pertama pikiran saya, di mana saya letak nasih dan mansuhnya? Dua ayat ini mana yang menunjukkan nasih dan mansuh?
Tidak. Ini cerita Allah kepada orang tua yang mungkin punya anak soleh. Dalam hadis, anak kita yang wafat sebelum usia taklif, mudah-mudahan mendahului kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan mereka diberi hak oleh Allah untuk mendoakan, memberi syafaat. Jadi syafaat itu artinya doa, agar keluarganya bisa terentas dari neraka. Akhirnya kita bersama anak dihimpun di dalam surga. Mana yang menunjukkan transformasi? Bayangan saya transformasi itu begini, anak pantas masuk surga. Anak sakno bapak sing kurang kebaikan, Pak, pahalaku PN sampai nang surga dhisik, bapakku nang neraka bingung. Ndak ada ini dalil yang menunjukkan transformasi apa? Pahala. Ndak ada korelasinya ini. Maka saya curiga tafsir Ibnu Katsir enggak membahas ketika membahas surat An-Najm. Padahal beliau tafsir bil maksur, Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Tafsir Tabari yang saya baca enggak membahas. Padahal tafsir bil maksur, Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Saya tidak tahu Syekh Khazin ini abad berapa. Dulu pernah ingat beliau ini kalau nggak salah abad 9 atau 8 gitu. Dari mana rujukannya? Saya juga tidak tahu. Saya sudah mencoba mencarinya. Kalau bukunya sudah ketemu, kira-kira penjelasan nasih dan mansuh itu di ayat berapa ya? Saya coba membahasnya di ayat surat Najm, tidak ketemu. Di dalam surat Tur belum ketemu. Di mana ya kira-kira gitu. Tapi di buku itu footnote-nya itu penjelasan dalam tafsir Al-Khazin. Ya nanti belajar lagi. Andaikan ada katanya dari Ibnu Abbas, kan Ibnu Abbas sudah punya buku tafsir At-Tanwir yang dipakai oleh nama Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah nanti punya kitab tafsir namanya At-Tanwir, pencerahan. Saya kebetulan masuk dalam tim penulis tafsir itu. Maka habis ini saya harus ngincik pulang. Karena apa ngincik itu? Untuk mengikuti langsung dari pusat dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta. Tolong diingatkan kalau ceramah saya terlalu panjang. Itu ceritanya. Setahu saya dalam memahami ayat, kalau tidak ada penjelasan dari Rasul, itu bukan cerita untuk umat dulu, juga berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad. Apalagi ayat sesudahnya itu yang 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Asalnya wa annahu, dan sesungguhnya tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang ia kerjakan sendiri. Berbeda ketika nanti anak berbuat kebaikan, bukan pelimpahan tapi kecipratan. Anak berbuat baik dapat pahala, orang tuanya pun kecipratan dapat pahala. Bukan pahalanya anak ditransfer kepada orang tua. Muncul badal haji,
badal puasa, nyauri utang dan lain sebagainya. Karena anak itu aset orang tua, hasil karya orang tua. Bikin anak kok hasil karya apa? Itu ceritanya. Kemudian saya adakan pencarian lagi. Ayat semakna wala taziru alla tazir itu ada 5 di dalam Al-Quran. Muncul di dalam surat Al-Zumar. Biar utuh ayatnya saya datangkan panjang lengkap. Intinya nanti wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini untuk umatnya siapa? Bukan hanya Musa dan Ibrahim. Konotasinya untuk umatnya Nabi Muhammad. In takfuru, kalau kalian kufur, fa innallaha ghaniyun. Allah tidak butuh kaya. Allah maha kaya. Ente tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau sedekah, Allah tidak butuh. Tidak mau haji, Allah tidak butuh. Allah maha kaya. Angkum dari kalian. Wala yarda li ibadil kufur, gak ridho kalau kita ini kufur nikmat. Dikasih rezeki banyak, masya Allah, meditnya luar biasa. Disuruh infak gak gelem, pomane zakat. Wa in tashkuru, sekiranya kamu bersyukur, yardahu lakum, dikasih rezeki infak, diridhoi oleh Allah. Petunjuk hambaku ini pandai mensyukuri nikmat yang aku beri. Janji Allah, la azidannahu, pasti akan ditambah rezeki oleh Allah. Ini bukan hanya untuk umatnya Nabi Musa dan Ibrahim, lebih spesifik untuk umatnya Nabi Muhammad. Baru wala taziru waziratu wizra ukhra. Ini mempertajam surat Ibrahim bukan hanya untuk umatnya Nabi Musa. Berarti doktrin ini dulu berlaku untuk umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, termasuk untuk umatnya Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Isra muncul lagi wala taziru waziratu wizra ukhra. Sebelumnya manihtada, siapa yang minta petunjuk kepada Allah, fa inna ma yahtadi, sungguh dia akan diberi petunjuk, li nafsi, untuk dirinya. Wa man dhalla, yang berbuat kesesatan, aniaya, fa inna ma yudillu alai, dia akan sesat atas perbuatannya itu. Maka doa iftitah wajahnya Rasul, may yahdihillah fala mudilla wa may yudlil, titik, bukan hu, wa may yudlil, yang berbuat aniaya kezaliman, fala hadiyalah, jangan berharap dia mendapatkan petunjuk. Kalau ditambah hu, Allah yang mensesatkan, na'udzubillahi min dzalik. Muncul lagi di dalam surat Al-An'am ayat 164, wala taziru waziratu wizra ukhra. Sebelumnya untuk umatnya Nabi Muhammad, kul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Itu bukan hanya untuk umatnya Musa, bukan untuknya umat Ibrahim, tetapi juga untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini banyak ayat-ayatnya ini, wala taziru waziratu wizra ukhra, ada 5 ayat. Kemudian ayat yang lain, kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap individu akan tergadai dengan amalannya sendiri. Nanti ada di dalam surat Al-Baqarah,
laha ma kasabat walakum ma kasabtu. Dia punya kerjaan ya urusan dia, pahala dia. Kalian punya kerjaan ya urusan kalian. Tidak ada cawi-cawi mereka dengan kalian. Kemudian Al-Baqarah 141 sama ayatnya terulang di dalam Al-Quran, tapi pasti punya konotasi yang berbeda. Dalam Al-Baqarah ayat 281, summa yuwaffa, kemudian ditepati, kullu nafsin, setiap individu, maka sabat, terhadap apa yang ia kerjakan sendiri, wahum la yudlamu, mereka tidak akan terdolimi. Ada 13 dalil Quran. Katanya orang 13 angka sial, yonda. Kebetulan saya nemukan 13 ayat yang tidak mungkin adanya transformasi pahala dari seseorang kepada orang lain. Kalau gitu pahala surat bacaan kita mungkin enggak dikirimkan ke bapak kita. Itu korina. Kayaknya sulit. Sekarang kepada korina, kepada orang yang masih hidup, mait, orang yang naza. Apa maksudnya? Satu, setidaknya bukan hanya yang membaca yang dapat pahala, orang yang naza, yang ikut mendengar pun juga dapat apa? Pahala. Faidza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Bukan hanya yang membaca itu nanti dapat pahala, orang yang mendengarkan walaupun dalam kondisi naza juga ikut apa? Mendengarkan. Yang kedua, ini pengalaman. Ibu-ibu ini kalau diajak ngaji jarang datang. Tapi kalau diajak yasinan 60 yang datang gitu. Jadi ketuanya laporan, Ustaz, kalau kami diajak ngaji terus terang jarang datang, diakui kok. Tapi kalau diajak yasinan saya siap mendatangkan 60 jamaah gitu. Tapi dengan syarat Ustaz, tidak ada yasinan tanpa tumpengan gitu. Oh iya, saya sampaikan ketua takmir, ini ibu-ibu mau yasinan syaratnya harus pakai tumpeng. Tak gawe loro. Kau gede-gede tumpengnya cukup untuk 70 orang ibu-ibu cukup. Wong ibu-ibu makannya enggak kayak bapak-bapak gitu. Iya, dan buktinya masih tersisa. Undangannya yasinan, namanya yasinan kok. Tolong Bu dibimbing Bu, baca surat Yasin sampai atas. Tidak sampai 3/4 jam sudah selesai. Kadang-kadang setengah jam sudah selesai. Sudah selesai, baru saya minta tolong ayat pertama sampai ayat ketiga dibaca. Tolong terjemahannya dibaca. Setelah itu ayo kita diskusikan sehingga kita layak dianggap membaca Al-Quran. Namanya membaca Quran itu endingnya itu dapat huruf O gitu. Yasin O gitu. Walaupun tidak paham tapi ada nilai hidayahnya untuk peringatan. Ada yang memaksakan Yasin, itu nama bapak tua saya ada.
Itu ceritanya. Jadi dapat huruf apa? Oh, Qul wallahu ahad. Oh, Tuhan itu ternyata Esa. Lah Tuhan sebelah saya juga Esa. Lanjut, Allahus Somad. Oh, Tuhanku tempat bergantung. Lah Esanya tetangga saya kok minta tolong. Mestinya tempat bergantung malah minta tolong. Kenapa engkau tinggalkan aku? Lam yalid wa lam yulad. Oh, Tuhanku itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lah tetangga saya malah kambing, punya ibu, dilahirkan. Jadi esanya Tuhan kita beda dengan esanya Tuhan mereka. Dapat huruf apa? Oh, baru baca. Itu namanya hidayah, gitu loh. Jadi Quran ini diturunkan fungsinya sebagai hidayah. Pertanyaan orang awam saja bisa menjawab. Hidayah ini layaknya untuk orang yang sudah wafat atau masih hidup? Yang masih hidup aja kadang-kadang nggak nerima. Sudah ditunjuki masih tidak mau nerima. Apa maneh wis? Nah, itu makosid syariah. Maka bacaan surat Yasin ini lebih tepat, bukan untuk yang sudah wafat, tapi yang masih 2 tahun baru khatam, Pak. Dicicil 3 ayat, 5 ayat, 2 ayat, kadang-kadang 1 ayat. Setelah tuntas dapat ternyata endingnya bukan diganti walah ngono ta. Jadi kalau kita paham betul yang namanya surat Yasin, itulah pola kehidupan manusia. Awalnya kafir, ingkar, sombong, beketut, didatangi Rasul, tolak, didatangi lagi Rasul, tolak. Fa'azzazna misalihin, tolak. Diberdayakan pikiran kita oleh Allah. Ente sombong, begedut kayak gitu, asal usulmu dari apa sih? Ya Allah, dari produksi bapak dan ibu. Lah setelah kamu tercipta, endingnya mau kemana? Dimatikan oleh Allah. Ingkar lagi, mayyuba'isuna wa yaromin. Siapa yang akan membangkitkan kami saat kami lebur dengan debu? Kita kelompok apa? Kelompok yang namanya Dahriyah. Tidak ada yang bangunkan kami. Dijawab sendiri oleh Allah. Kul ansha'a allati hiya awwala marrah. Ente dulu tidak ada apa-apa, Allah bisa kok menciptakan. Sekarang tinggal merakit, apa susahnya? Yakin dibangkitkan, yakin diakhiri nanti. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah. Siap atau tidak dengan amal kita yang kita kerjakan ini, tobat kita. Bandar narkoba, lah kok akhirnya Masya Allah sebelum dieksekusi. Saya tidak tahu pertobatannya ikhlas atau tidak. Zahirnya memang seperti itu. Kalau sudah tobat, mudah-mudahan proses pencabutan nyawa jadi gampang. Itu nilai hidayahnya. Endingnya apa? Oh ala tiba ngono. Di Indonesia berubah jadi mujarobat. Wangil mati ini suatanya Yasin klepek klenger ngono.
Jadi surat Yasin itu kanggo mateni uwong tibae. Enggak, nilai hidayahnya begitu. Kalau kita ini Masya Allah banyak maksiat, susah proses pencabutan nyawa. Tapi kalau kita orang baik, datangan malaikat pencabut nyawa, namanya siapa? Kata siapa? Kalau ada Quran daun, hati juga kan malakul maut, malaikat pencabut tersenyum kita, bilang kepada kita ahlan wa sahlan, ngono rene rek. Wis cabutan saya sudah siap menghadapi kematian dengan apa? Senyum. Masya Allah. Itu ceritanya. Ending kita nanti pingin menjemput kematian secara Islami biar menjadi insan husnul khatimah. Kalau hadis ini diamalkan, tentu bukan untuk orang yang sudah wafat, orang yang sedang apa? Nazar. Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, kita dapat hidayah. Oh, Quran itu nilainya hidayah, cocoknya bukan untuk orang yang sudah wafat, melainkan untuk yang masih hidup. Sama dengan kok mengirimkan doa kepada mayit Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan untuk mayit gitu. Al-Fatihah itu untuk yang masih hidup. Masa kepada mayit ihdinas siratal mustaqim, moga-moga mayit kamu dapat jalan yang lurus. Wis mati bro. Sholat jenazah itu memang etikanya, namanya sholat harus ada Al-Fatihah, benar. Dan boleh bukan hanya mendoakan mayit, mendoakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Maka berikutnya entek ngame mendoakan mayit. Tidak salah kalau sholat jenazah ada Al-Fatihahnya, karena namanya sholat harus ada Al-Fatihah. Dan tentunya Al-Fatihah ini bukan dia-diakan untuk mayit, tapi untuk yang masih hidup. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lempeng, yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang yang berkenan engkau beri nikmat. Itulah jalannya orang mukmin muslim, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang engkau murkai, non muslim, Yahudi, waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nasara, tafsir dari Rasulullah. Nah, dengan paparan seperti ini, andaikan hadis yang dhaif itu digunakan, lebih tepat bukan kepada mayit tetapi kepada mait, bukan kepada yang sudah wafat tetapi yang dalam kondisi nazar. Kebetulan dhaifnya tidak keterlaluan, sehingga kalau diamalkan silakan dibacakan sebelum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minimlah yang mendapat pahala bukan hanya yang baca tapi yang mendengarkan. Maka orang tua dulu pinter, kalau sudah tahu keluarganya nazar, bingung mencari kiai. Kalau perlu bawa santri-santrinya biar membacakan surat apa? Yasin. Sekarang tidak berubah, bingung mendatangkan notaris. Nanti kalau sadar suruh ayat tanda tangan gitu. Itulah perubahan zaman. Mudah-mudahan kita selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.